Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Zikri Nur Cahyo dengan nomor induk mahasiswa 20 21 05 20 043 dari program studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yaitu mengenai e-governance, yaitu electronic governance. Presentasi ini merupakan tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Yang akan kita bahas pada kali ini, poin-poinnya yaitu apa itu e-governance, kemudian apa saja manfaat dari e-governance ini, kemudian perlunya teknologi informasi bagi ilmu pemerintahan, dan juga perkembangan konsep dari government menuju governance. Lalu selanjutnya yaitu apa saja prinsip-prinsip dari e-governance ini. Lalu yang terakhir mengenai penerapan e-governance dalam urusan pemerintahan. Yang pertama, poin pertama yaitu apa sih e-governance ini? E-governance terdiri dari dua elemen yang sangat penting pastinya, yaitu governance sebagai konsep utamanya dan electronic atau ICTS (Information and Communication Technologies) sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan suatu proses governance. E-governance didefinisikan sebagai tahap e-government yang menanamkan demokrasi digital, partisipasi warga online, dan diskusi publik online beserta aspek penyampaian layanan publik online. E-governance adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi paling inovatif di sektor publik, seperti internet untuk memberikan layanan yang lebih baik, informasi yang handal, dan pengetahuan yang lebih baik kepada warga negara untuk memfasilitasi akses ke proses pemerintahan dan mendorong partisipasi yang lebih dalam. Apa saja sih manfaat dari e-governance ini? Yang pertama, meningkatkan intensitas kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, sesama pemerintah, dan tenaga kerja berbasis internet, serta teknologi informasi yang lain. Lalu manfaat yang kedua adalah menghemat bagi anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana komunikasi, transportasi, penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga adalah meningkatkan akuntabilitas dari suatu proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, menyediakan kemudahan bagi pelaku bisnis melalui layanan-layanan berbasis online digital. Lalu yang terakhir, meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antar instansi pemerintahan, lembaga pusat, dan daerah. Poin yang ketiga yaitu perlunya teknologi informasi bagi ilmu pemerintahan. Teknologi informasi adalah sebuah rangkaian tahapan dalam penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan, dan penelusuran informasi dan penggunaan informasi. Dengan teknologi informasi, kita dapat memanfaatkan, salah satunya adalah mudah mendapatkan informasi yang ada. Teknologi informasi ini juga diperlukan oleh bidang ilmu pengetahuan, salah satunya adalah ilmu pemerintahan. Menurut Syafi'i, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan, pengaturan, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan, baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya secara baik dan benar. Di era globalisasi seperti ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, sehingga hasil dari penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu poin yang keempat adalah perkembangan konsep dari government menuju governance. Kekuatan sentral di balik perubahan yang bersifat majemuk adalah terjadinya transformasi dalam globalisasi modal, proses yang melampaui negara dan bangsa, ekonomi pasar, institusi, dan budaya. Proses globalisasi dipercepat dengan sejumlah faktor atau kekuatan, seperti inovasi teknologi,
peran propaganda ideologis Barat, dan badan-badan perserikatan bangsa-bangsa seperti IMF, World Bank, dan WTO. Meningkatnya ekspektasi warga, termasuk tuntutan tenaga kerja untuk berbagi kekuasaan dalam manajemen dan demokrasi digital. Seiring dengan terjadinya perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan tentang sifat dan peranan pemerintahan itu sendiri. Perubahan mengenai sifat dan peranan tersebut melahirkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah dari konsep government menuju konsep governance. Implikasi dari perubahan tersebut adalah bahwa pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan negara seperti dalam penyelenggaraan negara terdahulu. Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintah dari konsep government ke konsep governance tersebut menyebabkan pola hubungan antar pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih sejajar dan demokratis. Pergeseran ini terjadi karena kapasitas pemerintah yang kurang mampu dalam memenuhi perubahan tatanan organisasi, misalnya dengan terbentuknya organisasi internasional seperti PBB dan organisasi regional misalnya ASEAN, tekanan sosial, dan ekonomi. Untuk bagian ekonomi ini misalnya tuntutan untuk perubahan dalam kesejahteraan, serta berkembangnya proses globalisasi. Dengan ini, pemerintah tidak lagi menjadi aktor yang paling dominan, namun bergantung pada sektor-sektor yang lainnya. Poin kelima yaitu prinsip-prinsip dari electronic governance ini. Yang pertama adalah prinsip efektivitas. Efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan dan berfokus pada variabel akhir seperti kualitas layanan, produktivitas kinerja, dan efisiensi. Selanjutnya adalah prinsip keterpaduan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik bersifat sangat integratif antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Maka, prinsip keterpaduan begitu sangat penting bagi electronic governance. Lalu, prinsip yang ketiga adalah prinsip kesinambungan. Dampaknya adalah sistem yang ada ini sangat terlantar dan harus menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat terpusat, sehingga masalah kesinambungan dapat diatasi. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Berbagai macam keperluan di daerah dan pusat dapat dilaporkan secepat mungkin tanpa ada hambatan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip akuntabilitas. Maksudnya adalah hasil dari evaluasi pemerintah pusat dan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah prinsip interoperabilitas. Dengan prinsip ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan di berbagai platform secara real time dan minim akan kendala ataupun masalah. Lalu prinsip selanjutnya adalah prinsip keamanan. Prinsip keamanan sangat penting, yaitu digunakan ketika ada cyber yang menyerang sistem, dan sangat penting sekali sistem ini. Poin yang keenam yaitu penerapan e-governance dalam urusan pemerintahan. Penerapan e-governance di instansi publik mulai diperkenalkan ketika hendak menjelang akhir abad ke-20, tepatnya pada akhir periode 1990-an. Terutama di negara-negara industri maju. Penerapan e-governance ini berupa penerapan teknologi informasi pada lembaga-lembaga pemerintahan, yang dimana sebagai upaya untuk merevitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi publik dalam pengelolaan kebijakan ataupun dalam pemberian pelayanan sebagai respon atas perubahan suatu lingkungan yang strategis yang menuntut adanya administrasi publik yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan dari penerapan teknologi informasi pada sektor pemerintahan ini adalah munculnya berbagai prakarsa atau inisiatif yang transparan ke arah perbaikan akses kompetisi global dan perbaikan kesejahteraan hidup secara lebih cepat, efisien, dan dapat dihandalkan atau reliable. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai topik e-governance ini. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalam presentasi saya ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.